bagian dari firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh, karena sebagian dari firman Tuhan ini sudah menjadi apa yang harus kita dengar. Mari kita sama-sama naikkan pujian.
Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Apa kabar kalian? Kakak berharap kabar kalian selalu baik-baik. Kabar kalian selalu luar biasa di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita pagi hari ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kak Maria beli judul, Kak Maria beli tema, yaitu bagaimana manusia memahami kehendak Allah. Kita mau sama-sama belajar dari bangsa Israel. Ya, kita mau sama-sama belajar dari bangsa Israel, yang dimana mereka adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Mereka adalah bangsa kesayangan Tuhan sendiri. Kita melihat dalam kitab Roma. Sama-sama kita membuka kitab kita dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kak Maria ajak kita semua boleh baca bersama-sama. Roma pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Ayat yang ketiga, jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Nah, kita mau sama-sama pagi hari ini belajar dari bangsa Israel. Ya, kalau kita mau belajar tentang sejarah bangsa Israel dalam kitab Keluaran, ketika Allah mengeluarkan mereka, ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir, dengan segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, dengan segala mujizat yang Tuhan lakukan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang kita melihat ketika Tuhan memberikan tulah bagi bangsa Mesir agar mereka mau melepaskan bangsa Israel untuk datang menyembah Allah. Nah, kita melihat ketika bangsa Mesir mereka terkena tulah, namun bangsa Israel tetap baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan. Begitu luar biasa kesetiaan Tuhan, begitu luar biasa penyertaan Tuhan yang diberikan bagi bangsa Israel. Kita melihat dalam kitab Roma ini, di mana Paulus menjawab beberapa bantahan yang diajukan mengenai apa yang telah disampaikan tentang orang Yahudi, tentang keistimewaan orang Yahudi, tentang kelebihan orang Yahudi, dan tentang kesetiaan Allah. Kita melihat secara dalam kita melihat bahwa Tuhan memilih mutlak bangsa Israel menjadi bangsanya, menjadi umat kesayangan. Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa kepunyaannya, untuk menjadi umat kesayangannya. Mungkin ada yang kita bertanya-tanya, mengapa harus bangsa Israel? Ya, sama-sama kita belajar. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari kita, kenapa kok harus bangsa Israel, kok nggak bangsa-bangsa lainnya? Nah, jawabannya adalah itu adalah kedaulatan Tuhan, ya. Sekali lagi, ini adalah kedaulatan Tuhan. Ini adalah pemilihan Tuhan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Dia yang memilih bangsa Israel. Ya. Kita nggak boleh mengira-ngira kenapa ya kok bangsa Israel yang dipilih, ya. Kita nggak boleh, karena ini merupakan kedaulatan Allah. Lalu kita melihat di ayat yang ketiga dan yang keempat. Sini dikatakan, jadi bagaimana jika antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, kita melihat di sini, ya, ketika bangsa Israel tidak setia, apakah Tuhan membatalkan pemilihannya? Kita mau belajar bahwa Tuhan tidak membatalkan pilihannya, sekalipun bangsa Israel tidak setia. Ya, kita melihat perjalanan mereka ketika mereka hendak memasuki tanah Kanaan, mereka hendak memasuki tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka diproses luar biasa oleh Tuhan. Kita melihat ketika mereka sudah dilepaskan, mereka sudah dibebaskan dari Mesir, ketika mereka melewati laut Teberau, lalu mereka melanjutkan perjalanan di padang gurun, ketika mereka tidak mendapat minum, ketika mereka tidak mendapat makan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka menyalahkan Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, kenapa kok kita nggak di Mesir aja waktu itu? Kenapa kita kok nggak mati di Mesir aja? Kamu di sini membunuh seperti membunuh kita secara perlahan-lahan. Kita kelaparan, kita nggak dapat makan, kita nggak dapat minum. Ya, padahal Tuhan dalam segala rencananya adalah baik. Tuhan membebaskan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan.
karena mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka diperlakukan tidak adil. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Tapi ketika Tuhan sudah membebaskan mereka, mereka tidak berterima kasih. Mereka tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Mereka malah bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa. Mereka menyalahkan Tuhan. Seharusnya kami ada di Mesir. Di sana kami bisa makan. Di sana kami bisa minum. Tentu kita tahu ketika mereka ada di Mesir, ya mereka mungkin tercukupi makanan mereka, minuman mereka. Mereka bisa minum dari air sungai Nil yang begitu besar, dan makanan mereka mungkin disediakan oleh Fir'aun. Tapi ingat, mereka diberi makan oleh Fir'aun untuk mereka bekerja, untuk mereka diperbudak, mereka diperas tenaganya. Nah, kita melihat dari perilaku dari bangsa Israel yang tidak pernah mengucap syukur, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita melihat ini sesuatu yang sangat disayangkan, ya. Kita mau belajar pada pagi hari ini dari bangsa Israel. Meskipun mereka tidak setia kepada Tuhan, meskipun mereka bersungut-sungut, meskipun dalam sepanjang perjalanan mereka menyalahkan Tuhan, tapi apakah Tuhan merubah pikirannya untuk memilih bangsa Israel? Tentunya tidak. Tuhan tetap memilih bangsa Israel, ya. Kalau kita melihat secara garis besar di Alkitab, justru dari keturunan bangsa Israel lah juru selamat itu lahir ke dunia, seperti yang telah dinubuatkan bahwa juru selamat akan lahir ke dunia melalui keturunan bangsa Israel. Tentunya Tuhan tidak membatalkan pemilihannya, meskipun mereka berlaku tidak setia, meskipun mereka sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak langsung berpikir, kamu nggak setia, udah aku ganti aja sama bangsa yang lain. Enggak, Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Dia tetap memelihara mereka. Tuhan memberikan tiang awan, Tuhan memberikan tiang api, Tuhan memelihara mereka melalui makanan mereka, yaitu mana dari surga, daging, minum, semuanya Tuhan cukupi. Bahkan kasut, sepatu yang mereka pakai selama perjalanan di padang gurun. Kita kalau tahu padang gurun itu adalah padang yang sangat panas, ya, tempat yang sangat panas, gersang. Nah, namun kita melihat bahwa nggak ditulis kalau kasut mereka sampai rusak, jebol, atau kaki mereka sampai luka-luka. Nggak pernah ditulis. Itu menunjukkan bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, meskipun mereka tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat bahwa terbukti kesetiaan Tuhan, meskipun mereka tidak setia, itu bukan menjadi alasan untuk Tuhan membatalkan pilihannya. Jadi Tuhan tetap memilih bangsa Israel dalam ketidaksetiaan mereka. Tuhan menunjukkan kesetiaan mereka. Tuhan tetap menunjukkan kasih Tuhan bagi umat kesayangannya. Puji Tuhan, ini hak istimewa yang dimiliki oleh orang Yahudi pada saat itu, dan mereka adalah bangsa pertama yang menerima firman Tuhan yang hidup, yang disampaikan melalui Musa. Ya, mereka adalah bangsa yang dipercayakan menerima firman itu sehingga disampaikan kepada kita turun temurun. Ya, firman itu disampaikan sampai ke generasi berikutnya. Tapi yang pertama kali menikmati firman itu adalah bangsa Israel. Tuhan mempercayakan firman itu kepada keturunan bangsa Israel. Nah, inilah hak istimewa dari orang Yahudi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini di ayat yang kelima, tetapi jika kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Ya, kita melihat di sini, ya, di ayat yang kelima, jika dosa kita justru menunjukkan kebenaran Allah, tidak adilkah Allah? Nah, tentu Allah tetap adil, karena dia bebas memilih bangsa mana saja. Sekali lagi, dia bebas memilih bangsa mana saja, ya. Dan yang terpilih adalah bangsa yang tegar tengkuk, yaitu bangsa Israel. Di mana apakah Allah akan jadi berdosa karena bangsa Israel berdosa? Tentu tidak. Meskipun bangsa Israel berdosa, Allah tidak pernah berdosa, karena Allah dalam segala hikmatnya menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Dan kita melihat bahwa ketika manusia berdosa, dapatkah Allah berdosa? Tentu tidak, karena dia adalah kudus. Ya, dia memiliki natur yang kudus, dia memiliki sifat yang kudus, wataknya adalah kudus, dan dia adalah Allah yang suci, yang merupakan kedaulatan Allah. Sekali lagi, jadi bagaimana cara manusia untuk memahami ini, untuk memahami kedaulatan Tuhan, yaitu dengan cara mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Ya, dengan cara mengucap syukur. Bagaimana cara manusia memahami kedaulatan Allah? Yaitu dengan cara mengucap
mengucap syukur seperti bangsa Israel. Ketika mereka harus memahami kedaulatan Allah, mereka harus belajar mengucap syukur untuk menggenapi rencana Allah. Kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, maka segala yang terbaik yang Tuhan berikan, meskipun harus melalui beberapa proses. Tapi kita melihat bahwa tanah perjanjian yang diberikan Tuhan sungguh indah. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana cara kita untuk memahami kedaulatan Allah, yaitu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Entah itu dari keluarga kita mengucap syukur kita dilahirkan di keluarga mungkin yang mungkin tidak secara ekonomi mungkin nggak kaya, mungkin ada dari kita yang kita nggak bersyukur. Kalau mungkin contohnya kayak begini, kita lahir di keluarga yang ekonominya nggak terlalu tinggi, terus kita minder, kenapa ya aku kok nggak dilahirkan di keluarga yang kaya, di keluarga yang rumahnya besar, yang banyak uangnya, yang bisa sekolahin aku ke luar negeri. Ya, ini dari contoh sikap tidak mengucap syukur. Tapi bagaimana kita memahami kedaulatan Allah, memahami rancangan Allah dalam setiap kehidupan kita? Mari belajar bersyukur. Kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga mana. Semua itu merupakan kedaulatan Allah, dan kita harus mengucap syukur akan tubuh yang Tuhan berikan, tubuh jasmani yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin ada dari kita yang kulitnya hitam, terus kita minder, kenapa kok Tuhan gak ciptakan aku dengan kulit yang putih ya, kan aku bisa glowing, cantik ya kayak orang-orang itu. Nah, kita nggak bisa memilih. Ini merupakan kedaulatan Tuhan. Bagaimana cara kita memahami kedaulatan Tuhan? Yaitu dengan cara bersyukur. Bersyukurlah engkau diciptakan dengan kulit hitam, bersyukurlah engkau diciptakan dengan hidung yang mungkin pesek, bersyukurlah engkau diciptakan Tuhan dengan mata yang sipit. Tetaplah belajar mengucap syukur, karena segala yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah yang terbaik. Jadi kita harus mensyukuri, kita nggak boleh insecure. Ya, kita harus rubahlah insecure menjadi bersyukur. Jadi sama-sama kita mengubah insecure kita yang berkata kalau aku nggak pede sama kulit hitam, ubahlah itu menjadi kata-kata yang bersyukur. Tuhan, aku bersyukur aku mempunyai kulit yang hitam. Tuhan, aku bersyukur Tuhan melahirkan aku di keluarga yang demikian. Sekali lagi, mari kita sama-sama belajar mengucap syukur. Gak semua orang hitam itu jelek. Ya, jadi kita nggak perlu takut ya, orang hitam itu justru manis. Ya, jadi bagi kalian yang hitam, tetaplah pede kalau kalian itu manis. Ya. Dan bagi kalian yang matanya sipit, tetaplah bersyukur karena kalian memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, dengan kalian yang juga yang matanya mungkin belok, tetaplah bersyukur karena kalian memiliki keunikan yang sendiri. Kalau rambut kalian keriting, justru mengucap syukurlah. Ada orang yang ketika rambutnya lurus, dia merubah rambutnya jadi keriting. Ada orang yang rambutnya keriting, dia pengen lurus. Tapi belajarlah mengucap syukur karena atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, seperti tubuh ini, itu merupakan suatu ciri khas tersendiri, di mana kita memiliki keistimewaan sendiri di mata orang. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan demikian kita bisa memahami kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita bersyukur untuk usia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Selagi kita masih diberi Tuhan kesempatan, pergunakanlah waktu yang ada dengan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah rencana yang indah, sama seperti bangsa Israel. Ya, ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, mungkin mereka pada saat itu mereka belum melihat tanah perjanjian itu bagaimana. Tapi tanah perjanjian itu sungguh indah, karena mereka sepanjang di jalan mereka bersungut-sungut terlebih dahulu. Tapi ternyata rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dan memberikan tanah perjanjian yang begitu indah. Ya, tapi bangsa Israel tidak ada sebagian mereka yang tidak lulus ujian. Jadi mari sama-sama kita, yaitu yang pertama kita cara memahami kehendak Allah yaitu dengan cara bersyukur. Sekali lagi bersyukur. Dan yang kedua adalah menjalani hidup dengan takut akan Tuhan, dengan taat beribadah kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan bukan karena rutinitas, bukan karena keharusan kita datang, tapi benar-benarlah karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau rindu untuk menghadap hadirat Tuhan. Engkau rindu bertemu dengan Tuhan. Gunakanlah jam-jam ibadah, pergunakanlah waktu yang ada. Dan kita mau sama-sama menjalani hidup kita dengan takut akan Tuhan. Bukan takut karena ketika kita nggak ibadah nanti kita akan dihukum, bukan. Tapi takutlah akan Tuhan karena engkau merasa gentar. Ya, engkau merasa kayak
Aku sangat mengasihi Tuhan, aku nggak mau menyakiti hati Tuhan dengan aku tidak beribadah. Ini adalah waktu yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin, lalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yaitu bersekutu, pelayanan, menjaga kekudusan, dan memaafkan. Kita hidup harus demikian, takut akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita takut untuk menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita hidup untuk kita boleh melayani Tuhan, menggunakan waktu kita untuk kita boleh melayani Tuhan, menggunakan hidup kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya melakukan hal-hal yang baik sesuai yang dikatakan firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita memahami tentang kedaulatan Allah dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara bersyukur, dengan cara kita menyenangkan hati Tuhan, dengan cara kita hidup takut akan Tuhan, dan bergunakanlah waktu yang ada. Puji Tuhan, ayo sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami anak-anakmu untuk selalu bersyukur atas segala yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Rencana-Mu indah dalam setiap jalan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami anak-anak remaja, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang senantiasa memiliki kerinduan untuk boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Aturkanlah firman dalam kehidupan kami, biar kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genji Teen GPPS Jember. Stay connect with us ya. Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami. Sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Video ini dedikasikan bagi setiap teman-teman dan kakak-kakak senior. Kami sangat mengucapkan terima kasih untuk setiap waktu, kenangan, pengorbanan, dan teladan yang kalian berikan bagi setiap kami. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih telah menjadikan kami sahabat atau bahkan saudara dalam hidup kalian. Terima kasih untuk setiap waktu, setiap kasih, setiap kesabaran yang kalian berikan bagi setiap kami. Meskipun suatu saat nanti kita berada di satu tempat yang berbeda atau di suatu kota yang berbeda, biarlah kita tetap menjadi sahabat sejati selamanya. Perpisahan memang dibuat untuk menjadikan pertemuan kembali terasa lebih indah. Perpisahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi langkah awal di mana kita akan menggapai cita-cita kita. Perpisahan mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci,
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Kakak mewakili Pembina Remaja mengucapkan terima kasih buat pelayanan teman-teman selama berada di Genji. Pesan kakak, tetap selalu mengandalkan Tuhan, tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Tetap setia melayani Tuhan, terlebih pada saat pandemi ini, tetap untuk selalu menjaga kesehatannya. Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang teman-teman dan saudara lakukan, tetap selalu untuk fokus utama kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Buat kakak, adik dan teman-teman, kami mewakili Genji ingin mengucapkan selamat untuk menempuh pendidikan ke jenjang berikutnya. Semangat selalu, Tetap setia melayani Tuhan, jangan lupa andalkan Tuhan terus ya. Semangat meraih cita-cita. tetap jadi garam dan berkat dimanapun kalian berada. Keep on fire and God bless you. Diberkati firman Tuhan, teman-teman. Diberkati. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan ada ibadah remaja online di YouTube Genji jam 10.45 dan jangan lupa setiap Jumat ada CG jam 6 sore. Jangan lupa untuk ikutan ya guys. tetap jaga kesehatan.